Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Widya Parawansyah dengan NPM 240430160 dari program studi Ilmu Komunikasi kelas bela negara G124. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan nih tentang garis besar artikel saya yang berjudul Implementasi 5 nilai-nilai bela negara dalam konteks mahasiswa bidang ilmu komunikasi di era digital. Nah, jadi saya ini akan membahas bagaimana perkembangan teknologi digital dan media ini dapat mempengaruhi kehidupan kita dan bagaimana sih mahasiswa ilmu komunikasi ini bisa mengimplementasikan ke dalam 5 nilai-nilai dasar bela negara di tengah arus informasi yang begitu cepat. Jadi, apa namanya, di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi itu sudah berkembang begitu sangat cepat. Nah, jadi itu kita tuh bisa dengan mudah untuk berinteraksi, mencari dan menyebarkan informasi lewat berbagai platform seperti media sosial, portal portal berita, atau website-website lainnya. Nah, tetapi di balik kemudahan ini tuh juga terdapat tantangan yang begitu besar, seperti memastikan kebenaran informasi yang semakin sulit, lalu banyaknya berita-berita palsu atau hoax, adanya misinformasi dan propaganda digital yang dengan mudah nih menyebar dan dapat mempengaruhi opini publik serta dapat membuat masyarakat ini bingung mana nih berita yang benar, mana yang enggak gitu kan. Nah, lalu globalisasi dan perkembangan teknologi juga berkembang dengan pesat juga. Jadi dapat menggerus jati diri bangsa, terutama pada kalangan generasi muda. Salah satunya dampaknya adalah dapat menurunkan kesadaran terhadap pentingnya bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal bela negara ini harus setiap warga negara itu harus mempertahankan keutuhan uh, keutuhan negara kan. Jadi dalam dengan mencerminkan nih nilai-nilai bela negara yaitu cinta tanah air, lalu sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, jadi artikel dalam video ini itu bertujuan untuk menjelaskan nih eh, pentingnya nilai-nilai bela negara di era digital serta bagaimana sih mahasiswa ilmu komunikasi itu bisa memperkuat kesadaran apa namanya bela negara melalui literasi informasi, lalu dengan memanfaatkan media secara bijak dan bertanggung jawab pastinya. Nah, lalu bagaimana sih mahasiswa ilmu komunikasi ini apa ya dapat berkontribusi pada nilai-nilai bela negara? Nah, jadi kan yang pertama itu dimulai dari cinta tanah air. Nah, dari nilai cinta tanah air ini mahasiswa ilmu komunikasi itu, apa ya, wujud kontribusinya itu lewat, media sosial. Jadi semisal saat kita membuat, konten informatif itu, kita tuh bisa menonjolkan nih kebudayaan lokal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu juga, apa ya, menunjukkan keberagaman masyarakat di berbagai daerah. Nah, dengan adanya konten-konten yang positif ini, dapat membantu memperkenalkan kebudayaan Indonesia ini ke masyarakat yang lebih luas, bahkan atau hingga ke negara lain gitu. Nah, selain itu kita tuh juga dapat apa ya, mengedukasi masyarakat tentang, pentingnya literasi digital. Tidak cukup hanya bisa mengakses informasi saja, tetapi kita tuh juga harus mampu menganalisis, mengevaluasi, dan apa ya, menilai kebenaran serta kredibilitas informasi sebelum, dibagikannya ke orang lain. Jadi dengan dibekali teori komunikasi yang sudah kita pelajari, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu harus mempunyai kemampuan untuk menyusun pesan yang tepat, lalu membuat kampanye edukatif dan membangun konten-konten yang positif, yang bisa mengenai nilai-nilai kebangsaan. Lalu, nilai yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Dalam
nilai ini tuh di tengah derasnya informasi digital itu dapat, apa ya, resikonya itu adanya penyebaran hoaks dan munculnya opini itu dapat memecah belah persatuan bangsa yang semakin besar. Nah, di sini tuh mahasiswa ilmu komunikasi mempunyai tanggung jawab moral, agar setiap informasi yang diproduksi dan disebarkan itu tidak dapat memicukan, perpecahan, provokasi, ataupun konflik sosial. Nah, etika komunikasi itu menjadi landasan penting. Jadi ketika etika itu berisi nilai dan, apa ya, norma yang dapat mengatur perilaku seseorang saat, berkomunikasi di masyarakat. Nah, tanpa adanya etika komunikasi, penyebaran hoaks atau ujaran kebencian dan misinformasi ini bisa meningkat dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Nah, karena itu masyarakat masyarakat karena itu mahasiswa ilmu komunikasi diharapkan, mampu menjaga kualitas praktik komunikasi yang akurat, etis, dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai, ya, apa ya, informasi sebagai ya intinya dipercaya oleh publik gitu loh. Nah, lalu yang ketiga itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada ini tuh Pancasila itu apa ya, menjadi pedoman dalam seluruh perilaku kok, saat kita berkomunikasi. Artinya nilai-nilai Pancasila itu harus, apa ya, tercermin saat kita menyampaikan, informasi mengelola informasi, lalu, apa ya, mampu berinteraksi di masyarakat. Jadi Pancasila ini berperan sebagai landasan yang etis agar proses komunikasi ini tidak menimbulkan konflik, diskriminasi, ataupun provokasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, ketika mahasiswa ilmu komunikasi ini, apa ya, membuat konten atau menyebarkan informasi di media sosial, isi dan cara penyampaiannya ini harus sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Nah, lalu yang nilai keempat ini ada nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, dalam nilai ini itu, dalam apa ya, mahasiswa ilmu komunikasi itu harus berkorban bisa, dalam berarti tetap, apa ya, berkomitmen dalam menyampaikan informasi yang faktual dan dapat bermanfaat meskipun mendapatkan, kritikan atau tekanan sosial atau adanya ketidaksetujuan dari berbagai pihak. Nah, contohnya itu saat misalnya kita, mahasiswa ilmu komunikasi, apa ya, jadi apa, berita gitu kan, informasi berita. Nah, dapat itu juga apa ya, membantu informasi menyebarkan berita-berita di lapangan atau saat bencana itu menjadi akurat gitu loh. Jadi juga dapat mengedukasi masyarakat tentang literasi digital juga. Jadi apa ya, mu tidak mudah termakan hoaks atau terkait bencana itu. Jadi adanya apa ya, kemampuan itu kita bisa sesuai dengan nilai tersebut. Jadi nilai yang kelima itu memiliki kemampuan alat bela negara. Nah, nilai ini itu mahasiswa ilmu komunikasi apa ya, bisa berperan besar dalam menghadapi ancaman non-militer, terutama ancaman berbasis, informasi. Adanya kompetisi yang kita miliki seperti literasi digital, kemampuan menganalisis media, public speaking, menulis berita, dan menyusun strategi komunikasi, itu juga merupakan aset penting dalam mencegah ancaman ini. Dengan adanya kemampuan tersebut, mahasiswa ilmu komunikasi itu dapat mengedukasi nih, agar masyarakat itu lebih kritis terhadap informasi dengan menghindari provokasi dan apa ya, menggunakan media media sosial itu secara bijak. Nah, ilmu yang dipelajari di kampus tidak berhenti di ruang kelas saja, tetapi harus menjadi kontribusi nyata untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, dari kelima nilai-nilai bela negara tersebut, dapat, disimpulkan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi itu, apa ya, memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar di era digital saat ini. Melalui literasi digital, lalu etika saat berkomunikasi, serta apa ya, dapat apa ya, mampu memproduksi, mengelola dan menyebarkan informasi secara, apa ya, bertanggung jawab. Nah, mahasiswa ini dapat membantu juga dalam mencegah informasi hoaks yang apa ya, lalu apa ini, memperkuat persatuan dan kesatuan dan dapat mempromosikan konten-konten yang positif
yang mencerminkan yang dapat mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi, harapannya generasi muda nantinya khususnya mahasiswa ilmu komunikasi bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa baik, di dunia nyata maupun di ruang digital. Jadi itu saja, dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.